Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kusmawati SPD. Saya pengampu mata pelajaran bahasa Jepang di SMK Negeri 3 Kota Probolinggo. Saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua. Selamat bergabung di SMK Negeri 3 Kota Probolinggo. Semoga sukses dan lancar ke depannya dan raih mimpi kalian bersama kami. Untuk materi kali ini, saya akan memberikan materi tentang etika, tata krama, tata tertib siswa, anti bullying, toleransi antar umat beragama, dan cara belajar siswa aktif. Tujuan dibuatnya tata tertib sekolah adalah mewujudkan suasana belajar agar proses pembelajaran peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, memiliki spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Asas umum dari tata krama ini adalah bagi kalian patuh pada peraturan tata tertib sekolah, hormat kepada orang tua, karyawan, santun dan bertutur kata secara etik dan pergaulan. Yang kedua, kalian harus memiliki rasa solidaritas, loyalitas, dan integritas terhadap SMK Negeri 3 Kota Probolinggo. Yang berikutnya yang harus kalian lakukan adalah selalu menjaga nama baik keluarga dan SMK 3 Probolinggo, mengerjakan semua tugas, melaksanakan kewajiban sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab. Yang berikutnya adalah menghargai, menghormati, menyapa kepala sekolah, guru, staf tata usaha, orang tua, dan sesama pelajar, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Yang berikutnya yang harus kalian lakukan adalah wajib menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kenyamanan, kerindangan, dan kekeluargaan di dalam dan di luar lingkungan SMK 3 Probolinggo. Kemudian ingat, kalian tidak boleh membuat coret-coret di kelas atau di lingkungan sekolah maupun di luar. Memelihara tumbuhan, taman, dan yang ada di sekitar sekolah. Serta tidak mengganggu, merusak sarana prasarana belajar sekolah. Karena itu, kalian wajib mengenal semua guru yang ada di sekolah, baik guru tersebut mengajar atau tidak mengajar kalian dengan perilaku dan perkataan baik dan sopan. Adapun yang perlu diperhatikan untuk kalian masuk gerbang SMK 3 Probolinggo, untuk normalnya karena ini dalam masa pandemi ya, kita masih belum tahu kapan kalian masuk, tapi untuk normalnya perlu kita beritahukan bahwa satu, pada saat kalian masuk gerbang sekolah, perhatikan kalian harus melaksanakan budaya 5S. Budaya 5S adalah salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, jika kalian membawa kendaraan bermotor, masuk ke gerbang sekolah, mesin mohon dimatikan. Kenapa harus dimatikan? Karena kita ikut menjaga kelestarian lingkungan agar sekolah kita tidak penuh dengan polusi. Yang ketiga, masuk gerbang sekolah, baju harus rapi. Jika kalian memakai jaket, mohon dilepas. Yang keempat, parkir kendaraan kalian di tempat yang telah ditentukan. Pada saat dimulainya KBM, ada beberapa hal yang diperhatikan. Misalnya, satu, kalian harus datang 15 menit sebelum jam pertama dimulai. Karena sebelum jam pertama dimulai, ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah absen. Yang kedua, piket. Yang ketiga adalah kalian ada ibadah sholat duha. Kemudian, sebelum bel berbunyi, kondisi kelas harus dalam keadaan bersih. Berikutnya adalah, jika bel sudah berbunyi, kalian harus masuk ke kelas dan di kelas tersebut ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan.
Yang pertama adalah tartil, mengaji bersama dengan teman-teman yang lain dipimpin oleh satu orang melalui senter. Yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berdoa bersama. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan literasi selama 10 menit bersama dengan guru jam pertama. Pada saat masuk di kelas, HP dimatikan, atau jika Bapak Ibu guru kalian menginstruksikan untuk mengumpulkan HP ke depan, silakan HP dikumpulkan di depan. Jika ada apa-apa atau harus berhubungan dengan orang tua, silakan menghubungi wali kelas masing-masing. Untuk kehadiran dan ketidakhadiran siswa, sebelumnya sudah disampaikan di materi kurikulum SMK. Jadi diingatkan lagi bahwa KBM normalnya akan dimulai jam 6.45. Untuk kehadiran 90%. Jika tidak memenuhi, mohon maaf tidak bisa naik kelas. Kemudian untuk surat sakit, waktunya hanya 2 hari. Jika lebih dari 2 hari, mohon orang tua menghubungi wali kelas. Untuk yang terlambat datang ke sekolah, harus meminta surat izin dari guru piket. Kemudian jika terlambatnya dalam 1 minggu 3 kali, maka akan ada panggilan orang tua. Kalau itu tadi sebelum pembelajaran. Nah, ini sekarang selama pembelajaran. Pada saat pembelajaran, mohon maaf, tidak boleh mengerjakan tugas selain mapel yang ada pada saat itu. Yang kedua, tidak makan di kelas atau ngecas HP atau bermain HP di dalam kelas. Yang kedua, jika kalian izin ke toilet, silahkan izin ke guru kelas yang ada di dalam kelas tersebut. Atau kalau sakit, silahkan bisa menuju ke UKS. Tapi kalau ke UKS kita beri ketentuan 2 jam pelajaran. Jika masih sakit, bisa kita perkenankan untuk pulang ke rumah. Yang ketiga, jika izin untuk keluar karena kegiatan sekolah atau ada kepentingan keluarga, mohon kalian wajib izin kepada guru kelas dan guru piket memakai surat yang telah ditentukan. Pada saat pembelajaran, dimohon juga tidak menuju ke kantin karena sudah disediakan waktu istirahat kalian untuk ke kantin. Bermain di tempat parkir juga tidak diperkenankan, dan juga tidak boleh meninggalkan pelajaran sebelum waktunya. Berikutnya adalah sesudah pembelajaran. Sesudah pembelajaran ini juga ada hal penting yang perlu kalian ingat. Yang pertama, sesudah pembelajaran kita mempunyai kebiasaan untuk kan lagu nasional dan berdoa. Kemudian cek atau periksa barang tertinggal yang ada di laci atau di meja kalian. Selanjutnya bersihkan kelas, buang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, jangan lupa untuk menutup pintu jendela kelas, mematikan kipas angin dan lampu yang ada di kelas. Yang tadi adalah ketentuan masuk selama pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Yang berikutnya adalah yang akan kami sampaikan mengenai seragam sekolah. Untuk masuk normalnya, untuk hari Senin dan Selasa memakai putih abu-abu dengan atribut lengkap, kaos kaki berwarna putih, sepatu hitam. Siswa putri memakai jilbab dan jilbabnya sesuai dengan ketentuan sekolah. Mohon memakai dalaman atau ikat atau ciput supaya rapi. Kemudian hari Rabu dan Kamis ini seragamnya adalah seragam batik SMK Negeri 3. Sepatunya boleh bebas, tetapi menyesuaikan sesuai dengan pakaian yang dipakai atau sesuai karena kalian ke sekolah.
Jadi sepatu yang dipakai adalah sepatu sekolah. Kemudian untuk hari Jumat ini memakai pramuka lengkap, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Siswa putri berjilbab, warna jilbabnya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ada beberapa catatan, jika kalian selesai berolahraga, diharapkan untuk mengganti baju dengan seragam yang dipakai pada saat itu. Atau jika pada agenda tertentu atau ada kegiatan tertentu kalian mengharuskan menggunakan baju praktek, silakan untuk berkoordinasi dengan kesiswaan jika kegiatan itu adalah kegiatan dari kesiswaan. Berikut adalah cara berpakaian atau pemakaian seragam yang benar untuk siswa putra. Seperti ini, untuk siswa putra, mohon celananya tidak model pensil. Celananya yang benar, modelnya seperti yang saya tunjuk berikut. Baju rapi dan dimasukkan memakai ikat pinggang. Berikutnya untuk siswa putri, sama, harus rapi, kemudian jilbabnya juga sesuai dengan ketentuan sekolah. Disarankan memakai dalaman ikat atau ciput seperti yang digambar ini ya. Jadi untuk siswa putri jilbabnya rapi. Kami tahun ini memberikan pin SMK 3, silakan pin SMK 3-nya dipakai di jilbabnya sebagai bros. Untuk siswa putra dimohon kami mohon rambut ya, untuk model rambut seperti gambar ini. Ini rambut anak sekolah zaman now seperti ini harusnya, bukan yang disilang. Kalau yang disilang ini model rambut pemain sepak bola. Nah, kalian di sini bukan untuk bermain sepak bola, tapi untuk belajar, karena kita nanti belajarnya itu menghadapi dunia industri. Jadi untuk rambut, terutama untuk siswa putra, harus rapi dan hitam, tidak ada warna sedikit pun. Seperti itu untuk kerapian seragam baik siswa putra maupun siswa putri. Untuk kegiatan di sekolah, ada beberapa hal yang wajib kalian ikuti. Yang pertama, upacara bendera itu wajib sekali. Kemudian kegiatan keagamaan. Lalu kegiatan ekskul. Untuk ekskul yang wajib adalah pramuka, tetapi untuk ekskul yang lain kalian boleh memilih 1 atau 2 ekskul yang lain selain pramuka. Selain itu, kita ada kegiatan peringatan hari besar nasional, ada lomba-lomba kelas meeting dan sebagainya. Itu wajib kalian ikuti semuanya. Yang terakhir, di SMK 3 juga ada organisasi kesiswaan seperti OSIS. Kalian bisa belajar di sana, belajar berorganisasi di OSIS. Banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan daripada kalian belajar atau bermain di luar. Lebih baik kita ikuti kegiatan yang ada di sekolah, kamu ikuti kegiatan yang positif, sehingga membuat kalian bisa berpikir dan berbuat positif untuk selanjutnya. Untuk tata tertib di SMK 3 akan kami sampaikan bahwa ada beberapa larangan yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada pelanggaran berat, sedang, dan ringan. Untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut di SMK 3 memang tidak ada sistem poin, tetapi langsung ditindak. Pada saat kalian melakukan pelanggaran, kami langsung menindak bersama dengan wali kelas, bersama dengan kesiswaan, guru BK, dan orang tua kalian. Begitu kalian melanggar, kalian langsung membuat surat pernyataan. Untuk pelarangan yang dalam kelompok berat,
Yang pertama perlu disampaikan bahwa yang termasuk berat adalah membawa, menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba, minuman keras, dan sejenisnya. Jangan kalian coba-coba untuk melakukan hal ini. Yang kedua, berurusan dengan pihak berwajib karena kriminalitas. Ini termasuk berat. Membawa senjata tajam, mengikuti organisasi terlarang, melakukan perbuatan asusila, melakukan pencurian, perjudian, hamil atau menghamili, memprovokasi pelanggaran, bersikap menentang karyawan, membawa buku atau gambar porno termasuk dalam HP, laptop, dan CD dan lain sebagainya, memalsu tanda tangan dokumen sekolah, mengadakan kegiatan yang mengarah ke perjudian, melakukan bullying terhadap teman atau siswa di sekolah, berkelahi atau menghakimi sendiri, merokok di dalam kelas, dan merusak sarana prasarana sekolah. Itu termasuk pelanggaran berat, dan jika kalian lakukan, otomatis kami kembalikan kepada orang tua kalian. Yang kedua, mengenai larangan dalam kelompok sedang. Dalam kelompok sedang ini maksudnya nanti ada punishment atau sanksi. Kami tidak langsung mengembalikan kepada orang tua, tapi akan diadakan pembinaan. Yang pertama, membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini termasuk pelanggaran sedang. Menyalahgunakan uang sekolah. Kendaraan bermotor kalian tidak ada spionnya, knalpotnya brong, memodifikasi cat dan model yang bukan aslinya. Melindungi teman bersalah, mencoret tembok, mengaktifkan HP pada saat KBM berlangsung, tidak mengikuti kegiatan keagamaan, upacara atau peringatan Hari Besar Nasional, berada di kantin pada saat pelajaran, mengganggu jalannya pelajaran, rambutnya yang laki-laki ini ya tidak rapi, panjang, dicat dengan warna, kemudian di jeli gitu ya, kemudian kamu masuk tanpa izin, membuat izin palsu, membolos, itu termasuk pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang ini kalian nanti akan membuat surat pernyataan dan diadakan pembinaan. Berikutnya adalah pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan ini sanksinya hanya kita ingatkan saja. Walaupun diingatkan saja, mohon untuk tidak diulangi lagi. Yang pertama adalah kalian bermain di tempat parkir. Kenapa tidak boleh bermain di tempat parkir? Jika ada yang hilang, atau kendaraan bermotor teman kalian rusak, yang kena adalah kalian. Kemudian kalian memakai topi bukan topi sekolah. Ini pelanggaran ringan ya. Membeli makan pada saat pelajaran berlangsung, makan di kelas, kemudian tidak memperhatikan surat panggilan dari sekolah, datangnya terlambat, memakai gelang, kalung, anting, aksesoris yang berlebihan, pakai tato atau pakai tindik ya, bagi pria ini sangat tidak diperbolehkan. Kemudian untuk yang perempuan, mohon untuk tidak memakai lipstik, alis, eyeshadow, kontak lens, tato, tindik, dan lain sebagainya. Ini tidak diperkenankan. Kemudian memakai jaket kecuali sakit. Ini termasuk pelanggaran ringan. Sanksinya tadi kami sudah menjelaskan. Untuk yang pelanggaran berat langsung dikembalikan kepada orang tua. Untuk yang pelanggaran sedang, membuat surat pernyataan, tapi tetap orang tua akan dipanggil untuk diketahui. Yang pelanggaran ringan akan ditegur secara lisan dan ada hukuman yang mendidik, serta membuat surat pernyataan atau ada barang yang kami sita. Sanksi khusus untuk HP. Untuk HP yang disita ini mohon maaf jika pada saat pembelajaran kalian membawa HP di kelas, menggunakan HP di kelas untuk bermain, ini sanksinya adalah kita ambil. Dan yang jika mau mengambil lagi harus dengan sepengetahuan
orang tua. Paling lama HP akan diberikan pada saat pengambilan raport. Nah, itu untuk sanksi pelanggaran. Sedangkan untuk yang terlambat ada sanksi yang mendidik untuk kalian. Dimohon untuk nanti kalau waktunya sudah normal kembali, kalian tidak datang terlambat. Karena jika kalian terlambat, sanksinya adalah kalian harus membaca Al-Quran, mengaji 1 juz. Kalau masih belum, ini juga bisa ditambah dengan mohon maaf membersihkan gitu ya, membersihkan area sekolah. Jadi mohon untuk kalian tidak terlambat, disiplin dalam masuk sekolah. Hal yang sudah disampaikan tadi adalah mengenai tata tertib, tata krama yang harus kalian lakukan di SMK Negeri 3 Probolinggo. Ada yang perlu diperhatikan lagi ya untuk 3 tahun ke depan. Yang pertama adalah ini, selama kalian belajar di SMK 3, perhatikan no bullying ya. Jadi kalian jangan sampai melakukan hal tersebut. Bullying itu adalah tindakan atau perilaku yang menyakiti dalam bentuk fisik maupun verbal atau emosional, psikologis oleh seseorang kepada kelompok tertentu yang lemah fisik dan mental secara berulang-ulang dengan tujuan membuat korban menderita. Nah, ini tolong jangan dilakukan. Apa efeknya atau dampaknya jika kalian melakukan hal ini? Silakan simak video berikut ini. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Oke, yang pertama tadi untuk no bullying ya. Sekarang yang kedua adalah selama kalian belajar di sini, ingat
Yang ada di SMK 3 ini agamanya berbeda-beda. Ada agama Islam, ada Nasrani Kristen, ada Hindu. Kita hidup dengan berbagai macam agama di sini. Jadi mohon saling bertoleransi ya. Jadi kalian harus menghormati dan menghargai teman kalian yang beragama lain. Contohnya dengan tidak mengganggu. Jika ada teman kalian sedang beribadah, tolong jangan diganggu. Kita sama-sama menjaga. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih toleransi beragama itu, manfaatnya apa? Silakan simak video berikut ini. Akhir-akhir ini Indonesia mengalami krisis yang lebih berbahaya dari sekedar krisis ekonomi. Krisis yang dapat menghancurkan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu krisis toleransi. Toleransi akan keberagaman yang sejak dahulu kala sudah menjadi denyut nadi bumi pertiwi. Sentimen keberagaman ini seringkali memicu tindakan diskriminasi, padahal sejatinya keberagaman adalah anugerah dari Sang Ilahi. Keberagaman itu harusnya mendewasakan, bukan mengkhawatirkan. Cacian, makian, hingga ujaran kebencian seringkali bermunculan di tengah keberagaman. Mereka-mereka yang sensitif akan keberagaman sepertinya lupa bahwa di setiap peradaban akan selalu ada perbedaan. Perbedaan suku, budaya, bahasa, warna kulit, hingga kepercayaan bukanlah sebuah permasalahan. Justru, jika semua itu sama, tentu hidup akan menjadi membosankan. Mereka yang katanya anti keberagaman akan merasa dirinya atau kelompoknya paling benar dan superior, serta memandang mereka yang tidak sama dengannya sebagai kelompok yang inferior. Sikap angkuh tersebut tentu akan meruntuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dibangun oleh para leluhur. Tentu itu semua bukan berarti tidak bisa kita selesaikan. Sikap awal yang paling mendasar dan dibutuhkan adalah sikap saling menghargai setiap perbedaan dan saling mencintai atas nama kemanusiaan. Berhentilah berkata aku mayoritas dan kamu minoritas, sebab segmentasi golongan yang menciptakan golongan mayoritas dan minoritas dapat berujung memudarkan rasa solidaritas. Berhentilah menghakimi dan saling mencintai. Mari kita bijak dalam menyikapi keberagaman dan tetap menjaga keutuhan NKRI. Bukankah kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku oleh Tuhan agar kita saling mengenal? Yang perlu kalian ingat tadi, yang pertama tidak boleh bullying ya. Yang kedua toleransi beragama. Kemudian yang ketiga nih, yang terakhir nih, kalian yang harus ingat bagaimana sih caranya belajar ya, biar kalian fokus nih di SMK 3. Yang pertama adalah satu ya, kalian harus berpikir positif. Satu, berpikir positif dan berperilaku positif juga. Yang kedua, buatlah jadwal pelajaran yang menarik bagi kalian sendiri. Jika kalian membuat jadwal pelajaran kalian menarik, tentunya kalian akan semangat untuk belajarnya. Yang ketiga, buat agenda kecil atau catatan kecil mengenai list tugas kalian. Nah, beberapa bulan ke depan ini kan kondisi masih pandemi nih. Jadi kalian bisa membuat list tugas dari Bapak Ibu guru mata pelajaran kalian. Silakan di list mulai dari yang urgent atau yang paling cepat pengumpulannya. Di sini kalian tidak bisa bermain-main lagi karena untuk tugas itu harus segera diselesaikan. Karena Bapak Ibu guru kalian akan menilai kalian dari tugas tersebut. Jika ada yang tidak dimengerti atau kurang paham, segera hubungi wali kelas kalian masing-masing atau bisa belajar bersama dengan teman kalian. Yang berikutnya adalah tinggalkan kegiatan yang tidak penting seperti nongkrong atau ngafe dan lain-lain yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik perbanyak ibadah dan kegiatan sosial kalian. Yang berikutnya, jika kalian punya waktu luang, belajarlah membuat sesuatu yang inovatif, yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau perlu bisa mendapatkan income, lumayan kan buat nambah tabungan kalian. Nah, itu sekedar tips untuk cara belajar kalian pada masa pandemi seperti ini. Dari kami itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Tolong diperhatikan mulai dari tata tertib sekolah tadi, bagaimana tata krama di sekolah, dan 3 hal penting yang perlu kalian ingat mengenai kalian tidak boleh bullying, baik langsung maupun lewat HP atau status dan sebagainya. Hati-hati ya dalam penggunaan HP, terutama untuk media sosial. Kalian membuat status
mohon diperhatikan karena kita tidak tahu apa yang kita sampaikan itu baik atau tidak, membuat orang sakit hati atau tidak. Lebih baik bikin status di WA atau di Facebook atau di Instagram, status yang positif yang memotivasi orang lain, itu lebih baik. Jadi mohon diperhatikan. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Kita kurang tahu nanti kapan ketemu lagi. Semoga kita bisa bertemu dan bertatap muka. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan ada kekurangannya. Terima kasih. Selamat belajar, selamat bergabung di SMK 3 dan raih mimpi kalian bersama kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.